Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita. Votum dan salam. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 124 ayat 8, kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Maka ibadah kita pada saat ini kita akan mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni. Karena itu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, marilah kita datang dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami sering kali gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sucikan kami oleh darah Yesus Kristus, pulihkan hati kami, dan perbaharui roh yang teguh di dalam kami. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, mari semua saya undang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Sebelum itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Nyata kami rasakan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan Yesus, kami masih bernafas, kami sehat. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita yang agung, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang besar. Hanya Yesus. Yes.
merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus. Yes. Ada kekuatan yang kami rasakan Tuhan. Kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Engkau kekuatanku Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Yes. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami. Dan kasih-Mu tak jauh, Kasih-Mu tak jauh Tuhan. dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
undang semua untuk bangkit berdiri. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita sembah Allah kita. Mari kita sembah Allah kita. Yes. Di dalam kesesakan kami Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang tahu Tuhan. Yes. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Di tengah masalah yang mungkin sedang kami alami, kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mengerti. Hanya Engkau yang mengerti Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yes Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terpujilah Oh, tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau tak usah kami takut. Tak usah
Engkau hebat Tuhan. Kau hebat. Kau ajaib perkasa. Ajaib perkasa. Yes. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beruntung punya Allah yang hebat seperti Engkau. Yes. Saya undang yang berdoa syafaat. Terima kasih Bapak. Jemaat silakan duduk kembali. Engkau Allah yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan Kasih Tuhan. untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Beri mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara kami yang sampai saat ini masih terdampak oleh bencana. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong, di dalam nama Yesus mereka dihibur. Selalu ada jalan untuk memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Biar Tuhan pakai menjadi terang dan garam atas dunia ini. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Biar gereja yang terus bertumbuh, gereja yang terus berakar, dibangun di atas kebenaran firman, menjadi dewasa dan menjadi berkat. Ini menjadi doa kami, mulai dari anak-anak kami. Anak-anak sekolah minggu, teens, youth, sampai keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Dan melalui gereja ini ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat persembahan kita. Bapak, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Biar apa yang kami lakukan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya minta kaum wanita saja yang nyanyikan lagu ini. Yeah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gantian kaum pria. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorak
pandanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorak, yes, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Jemaat silakan duduk dulu kembali. Kita akan melihat pengumuman. Diakses di YouTube mulai jam 3 pagi. ...24 jam. Jam 6 sore di gereja, di tempat ini. Juga boleh hadir. Berkat Komsel Victory, Komsel Velos. Demikian warta sepekan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menerima firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus, untuk dapat menerima pengajaran pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku
berjalan dalam lembah kelam, ku percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan kasih sayang-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau senantiasa menuntun kami, mengarahkan jalan kami supaya kami tidak tersesat dan salah jalan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan biarlah Engkau berbicara kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat di tangan kuasa-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Supaya setiap kami Tuhan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami dan segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan hadir dalam hati pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Dan biarlah Engkau juga Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa di tempat ini, dan menguasai setiap fasilitas yang kami gunakan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar isi hati-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa, penuh sukacita, dan kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita boleh belajar tentang hidup dalam terang Injil. Semua manusia pernah mendengar kata Injil. Terlebih semua orang Kristen. Tetapi apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan Injil, apa makna Injil? Kita akan belajar hari ini. Amin. Mari kita sama-sama akan membaca dari Yohanes 8 ayat 12, dan nanti kita akan juga membaca dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ya, saya mau ajak karena tidak banyak ayat, sedikit saja yang dibaca. Saya mau ajak Bapak Ibu kita membacanya secara bersama-sama. Jangan terlalu cepat, tetapi juga jangan terlalu lambat. Amin. Nah, pertama kita akan baca dari Yohanes 8 ayat 12. Sudah tampil di depan atau saudara membuka ayat di gadget atau di Alkitab? Ya, kita akan membaca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selanjutnya dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10 kita lanjutkan bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang tidak banyak ini tetapi luar biasa. Dan biarlah ayat-ayat ini boleh menjadi pegangan hidup kita, menjadi berkat dalam hidup kita. Dan ayat ini adalah tuntunan agar kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Injil. Ya, tema kita pada hari ini adalah hidup dalam terang Injil. Saya akan memberikan beberapa pemahaman tentang Injil, ya, tentang Injil. Apa sih arti dari Injil? Injil datangnya dari bahasa Yunani, ya, Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Ya, Injil artinya kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang keselamatan. Ya, dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Menurut Rasul Paulus katakan demikian, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai
dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Kalau ada kabar baik berarti ada kabar yang tidak baik, begitu ya. Ada kabar baik, ada kabar yang tidak baik. Itu selalu begitu. Nah, kabar baiknya adalah bahwa saudara dan saya menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata tadi, sebab yang sangat penting ialah yang kusampaikan kepadamu itu, yaitu apa? Kabar baik keselamatan. Lalu kabar yang tidak baiknya apa dong? Berarti kebalikannya. Kabar tidak baiknya itu adalah kita tidak memperoleh keselamatan. Kita juga mau tahu tentang terang Injil. Terang melambangkan kebenaran. Terang melambangkan kekudusan. Terang melambangkan kehadiran Allah. Kenapa? Karena terang itu adalah Allah sendiri. Terang itu melambangkan hidup yang baru. Lukas 11 ayat 35 berkata begini. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Berarti kalau ada terang ada gelap. Repot ya. Kita harus tahu dua-duanya. Supaya kita bisa memilih jalan apa yang mau kita langkahkan. Kebalikan daripada terang itu adalah gelap. Yang melambangkan dosa, kebodohan rohani, keterpisahan dengan Allah. Jadi jika kita berjalan di dalam kegelapan, maka kita akan berjalan sendiri tanpa Allah. Hidup kita adalah terpisah dengan Allah. Dan manusia jika hidupnya terpisah dengan Allah, maka hidupnya pasti tidak terarah, tidak memiliki tujuan menuju kepada kabar baik tadi. Kabar baiknya apa tadi? Kabar baiknya adalah keselamatan, hidup kekal. Jika kita tidak berjalan di dalam terang tadi, terang Injil, maka kita akan berjalan di dalam kegelapan. Kita akan berjalan katakanlah salah arah. Kita akan berjalan tabrak sana, tabrak sini, melakukan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara boleh membayangkan begini, jika saudara berada di dalam satu ruangan besar, katakanlah aula, dan kemudian ada kegiatan di aula itu, kemudian mendadak mati lampu. Aula itu tidak ada berjendela, tertutup rapat, pintu pun lagi sedang tertutup rapat, tiba-tiba mati lampu. Saudara mulai membayangkan di dalam ruangan itu gelap. Gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Apa yang akan terjadi jika kita berjalan di dalam ruangan itu? Yang pertama pasti kita akan tabrak sana, tabrak sini, benar ya? Kita akan tabrak kursi yang ada di situ, tentu padat kursinya, kita akan tabrak. Kita akan gak tahu jalan. Wah, jalan keluarnya kemana nih? Pintu keluarnya kemana nih? Kita akan tabrak orang, tabrak kursi, tabrak meja, tabrak perlengkapan-perlengkapan yang ada di sana kemungkinan besar. Karena kita tidak tahu arah. Kita tidak tahu kemana arah yang benar tadi, yaitu pintu keluar. Karena semua dalam kondisi gelap gulita. Jangan-jangan waktu kita mencari jalan itu tentu kita takut jatuh. Wah, kita bergandengan tangan dengan pasangan kita, ya kan? Waktu kita bergandeng tangan, ketemulah jalan keluar, pintu keluar. Pada saat kita keluar, ternyata yang kita gandeng orang lain. Wah, ini siapa nih yang kita gandeng ya? Ini kok wanita nggak kenal gitu ya. Dan yang wanita, loh ini pria mana nih? Nah, jika kita berjalan di dalam kegelapan bisa terjadi bahwa kita tidak tahu arah yang benar. Bahwa kita akan berjalan kacau. Kacau. Nah, terang Injil ini adalah terang yang membukakan mata rohani kita. Karena
Walaupun kita udah orang Kristen, kita sudah dibaptis, tapi sudahkah saudara membuka mata rohani saudara? Sudahkah kita bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus? Tanpa terang Injil, manusia tidak mengerti kebenaran karena hatinya masih tertutup. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini firman Tuhan bilang begitu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi terang Injil ini akan membukakan mata rohani kita tentang kemuliaan Allah. Bahwa Allah saja yang mulia, bahwa hanya saja yang Allah saja yang kita sembah sebagai Allah, satu-satunya, tidak ada ilah lain. Berapa banyak orang percaya, orang Kristen yang percaya Yesus, percaya. Tapi Yesus plus banyak. Ada yang percaya Yesus, tapi plus harus percaya titik-titik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus benar-benar mata rohani kita terbuka bahwa hanya Yesus Kristus adalah yang kita muliakan. Amin. Tidak ada terang lain. Ini yang mau kita belajar. Terang Injil artinya adalah Injil mampu membebaskan manusia dari dosa. Kolose 1 ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tadi kita udah bilang kegelapan apa? Dosa. Ya, kegelapan adalah tidak mengenal kebenaran. Hidup tidak benar. Nah, Injil, terang Injil ini membebaskan dari dosa tadi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi waktu kita memahami terang Injil ini, apa sih Injil? Itu adalah memindahkan kita dari tadinya hidup kita di dalam kegelapan, memindahkan kita menjadi hidup di dalam terang, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hanya Injil yang bisa menuntun manusia untuk hidup benar. Yang tadi kita baca Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Adakah statement lain? Adakah pernyataan dari pihak lain, oknum lain, orang lain? Atau pernyataan-pernyataan lain yang berkata, akulah terang dunia? Hanya Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Artinya sumbernya itu dari Dia. Terang ini sumbernya dari Dia. Hanya Injil yang bisa merubah arah tujuan hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, arah kita tuh kemana? Kadang-kadang kita mau menginjil, kita mau supaya orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus bisa juga mengenal Yesus sebagai sumber satu-satunya yang absolut sifatnya, yang bisa melepaskan manusia dari dosa. Tetapi kok susah ya? Susah ya? Untuk memberikan pemahaman bahwa satu-satunya pengharapan kita nanti untuk hidup kekal itu hanya Yesus. Susah. Orang yang sudah percaya Yesus saja kadang-kadang masih hidupnya dalam keraguan. Sekarang senggol dulu kiri kanan, kamu gimana? Sekarang menjadi pertanyaan. Saudara dan saya, kita bertanya, sudahkah kita hidup dalam terang Injil? Yang sudah arah hidup kita udah gak bisa digoyangin deh. Materi komsel minggu ini itu ya, minggu ini ya.
Apa yang membuat kita goyah gitu kan? Banyak. Saya udah cerita sama Bu Gembala, kalau zaman dulu tuh kalau hujan ada geledek, ada petir, nggak ke gereja lah gitu ya. Males itu ya. Dulu. Tapi begitu kita tahu bahwa Tuhan itu baik, walaupun kita itu dalam keadaan macam apa ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bisa merubah arah hidup kita. Itu merubah tujuan hidup saya. Itu merubah kalau, waktu berapa minggu yang lalu ya, saya terobos banjir. Bisa saja saya balik pulang tuh. Gak bisa lewat ini Cempaka Putih, banjirnya tinggi betul gitu ya. Saya juga pikir kok gak ada mobil lewat ya. Rupanya di depan tuh banjir dan cukup jauh. Banyak orang di pinggir jalan. Berdiri di pinggiran jalan, lalu saya buka jendela, Pak kenapa Pak gak bisa lewat ya? Udah gak ada jalan lain, satu-satunya jalan itu untuk keluar dari wilayah rumah saya. Banjir Bu, banjir. Cuman mobil saya bisa lewat gak Pak? Saya gitu kan, maksa. Bisa sih, tapi pelan-pelan ya Bu ya. Ya pelan-pelan bisa ya Pak? Bisa. Jangan ngerem ya Bu, pelan-pelan aja. Nanti kami liatin. Ada apa-apa nih kalau diliatin kan? Dipikir kali yang nyetir cewek nih, perempuan ya. Ya tolongin ya Pak ya, liatin saya ya. Ya pelan-pelan ya, gitu terus. Wah saya terobos deh, masa gak ke gereja ya kan gitu ya. Saya terobos sambil doa Tuhan tolong gitu, itu benar-benar tinggi waktu itu ya. Saya WA ke Michelle juga, ini saya dalam kena banjir tapi saya terobos. Pas keluar dari itu kayaknya senang banget gitu. Terima kasih Tuhan keluar saya dari banjir itu ya. Nah kemudian setelah itu ada beberapa jalan pilihannya karena yang betul-betul banjir udah ditutup jalannya. Puji Tuhan saya sampai gereja walaupun agak sedikit mepet-mepet waktu ya. Biasanya saya lebih cepat. Jadi walaupun kita orang percaya itu ada aja hal-hal yang membuat kita itu arah tujuan utamanya itu bisa agak sedikit melenceng. Kalau sudah melenceng itu bisa kebablasan gitu ya. Nah, jadi hanya Injil yang bisa menetapkan tujuan kita, yaitu terang Injil tadi. Nah, ini pemahaman tentang terang Injil. Nah, bagaimana hidup dalam terang Injil? Pertanyaan, bagaimana caranya? Kita mau hidup dalam terang Injil, tapi bagaimana caranya? Yang pertama kita harus memahami bahwa sumber terang itu adalah Yesus Kristus. Amin. Dialah sumbernya, hanya Yesus Kristus. Kita sudah baca dalam Yohanes 8 tadi ayat 12. Akulah terang dunia. Hanya Dia. Jadi kita harus tahu dulu sumbernya itu adalah Yesus Kristus, sehingga kita bisa dimampukan untuk hidup di dalam terang Injil tadi. Dunia ini penuh dalam kegelapan. Ya, dunia ini tidak bisa kita bilang, dunia ini bagus, menyenangkan karena kita adalah orang percaya Yesus. Yesus pasti menyertai kita, Yesus pasti tolong, Yesus pasti memberkati usaha pekerjaan kita. No. Dunia ini adalah dunia penuh dengan kegelapan. Sehingga kita harus kerja keras betul-betul sungguh-sungguh jika kita mau hidup di dalam terang Injil tadi. Itu sebabnya kita harus memahami bahwa terang Injil itu sumbernya hanya Yesus Kristus. Dunia dipenuhi dengan kegelapan. Mengapa? Karena banyak kebingungan moral, krisis identitas. Ya, manusia tuh banyak kompromi iman. Ya, saya baru mau percaya Yesus kalau saya diberkati. Kalau nggak diberkati, suatu ketika bagaimana? Saya hanya mau percaya Yesus kalau saya sehat, kuat. Jika suatu ketika kita sakit, bagaimana? Kehidupan yang jauh dari firman Tuhan ini adalah hidup di dalam kegelapan.
Itu sebabnya Yesus adalah terang itu yang memimpin kita kepada jalan yang benar. Hanya sumbernya satu, yaitu Kristus Yesus. Dunia ini penuh dengan kegelapan, kita harus akuin itu. Itu sebabnya kita banyak gangguan, banyak godaan, banyak intrik-intrik yang mengganggu kita. Itu hal pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam terang Injil. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam terang Injil? Maka yang kedua, memahami bahwa syarat hidup dalam terang adalah mengikut Kristus. Ayat Yohanes 8 ayat 12 tadi udah bilang, barang siapa mengikut aku. Jadi syaratnya itu harus mengikut Kristus. Bukan mengikut hal lain. Mengikut berarti kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja taat, tapi kita harus menjadi pelaku. Kita hanya baca, kita lalu merenungkan, lalu kita aminkan, yes, kita iyakan. Tetapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Maka ini tidak akan sempurna, saudara. Menjadi orang percaya saja tanpa kita melakukan firman Tuhan, ini tujuan utamanya tidak akan tercapai. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika kita benar-benar mau menerima keselamatan tadi, mau menerima kabar baik tadi, itu kita harus hidupnya tuh utuh menjadi pelaku firman Tuhan. Gampang enggak? Susah, saudara. Susah. Yang paling gampang aja kita udah susah lakukannya. Saya sekali lagi, yang paling gampang saja nih, yang di depan mata kita susah lakukannya. Salah satunya adalah memberi persepuluhan. Kita bukan memberi, mengembalikan. Saya baca tuh beberapa firman yang terus saya renungkan bahwa semua yang kita miliki ini milik Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini milik Tuhan. 1000% dari kehidupan kita itu milik Tuhan. Tuhan hanya kasih kita, kasihan loh ya kalau gak bisa hidup. Tuhan kembalikan kita 90% untuk kita bisa hidup. Semua tegang, semua stres. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Benar ya Pak Epi ya? Kita tuh dikasih sama Tuhan, itu bukan milik kita. Kalau zaman dulu saya belum lahir baru, wah saya aminin banget nih, ini hasil kerja saya, ini punya saya, ini saya yang beli, ini punya saya, ini saya punya kerja keras. Tapi sekarang tidak. Saya terus mengingatkan diri saya, ini semua milik Tuhan. Nanti kelak jika Tuhan panggil saya, enggak ada saya bawa. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Susah gak? Susah. Mengasihi musuh kata firman Tuhan. Wih enak aja. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita gak susah. Ya dia sayang sama kita, kita juga sayang. Malah kita bilang, wah dia sayang sama kita, aku lebih sayang sama dia. Habis dia sayang sama kita, kita sayang lebih. Apa bedanya sama orang tidak percaya? Apa susahnya kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Tetapi jika kita mengasihi musuh kita mengasihi orang yang fitnah kita mengasihi orang yang pernah ngebully kita, gak gampang saudara, gak gampang. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa hidup dalam terang Injil jika kita hal-hal yang paling sederhana saja kita tidak mampu melakukannya. Kita sulit melakukannya. Ya Bu, kita nih gaji pas-pasan gak cukup. Tetapi firman Tuhan gak bilang begitu. Firman Tuhan gak bilang, oh kalau kamu cukup kamu memberi kepada pekerjaan Tuhan. Jika kamu cukup baru engkau beri, kembalikan persepuluhan.
Enggak ngomong begitu. Tuhan bilang ujilah aku dengan persepuluhanmu. Wah, itu tantangan lu. Waduh. Tuhan Allah menantang. Itu kan hebat sekali ya. Tapi kita tuh masih ditutup. Hati kita masih tertutup. Mata rohani kita masih tertutup. Kita belum hidup di dalam terang Injil. Kita sudah percaya Tuhan, kita sudah dibaptis, kita doa nggak pernah absen, kita renungan ida rajin, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan. Suatu ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Yang sederhananya kita tidak bisa lakukan, itu yang di depan mata. Tapi Tuhan bilang mengikut aku. Artinya adalah taat akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Percaya dan setia kepada Yesus. Serahkan hidup kita itu dalam rancangannya Dia. Dalam rencananya. Gampang gak saudara? Susah. Susah, kita mau pendeta terkenal kayak apa juga susah. Susah. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam terang Injil, maka semua happy-happy aja. Happy-happy aja. Semua mampu kita pikul. Karena kita mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 bilang gini, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang. Jadi hidup di dalam terang berarti hidup dalam pertobatan. Jadi bila kita masih rasa berat menjadi pelaku firman Tuhan, bertobat. Bertobat. Hidup dalam persekutuan. Supaya kita saling sharing ya, oh iya diingatkan. Ya, kita semua berusaha nih ikut komsel. Gampang enggak? Itu di depan mata kita harusnya gampang, tapi tetap susah, benar enggak? Tetap susah. Apalagi pilihannya cuma hari-harinya tertentu, jam-jamnya tertentu. Benar ya? Susah. Ya saya juga akuin, saya juga sulit, tapi saya berusaha. Berusaha banget ya. Hidup dalam persekutuan tuh kita saling menasehati. Ya, bukan sebatas kita komsel doa, bukan sebatas itu. Tetapi kita saling mengingatkan, ya, saling memberikan pencerahan. Nah, hidup dalam terang itu artinya kita hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus apa? Oh, hidup kudus tidak selingkuh, tidak mencuri, bukan. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Hidup kudus itu hati kita yang benar, tulus. Hati kita benar, mengasihi benar, tulus mengasihi, bukan pura-pura. Amin. Hidupnya beres di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadi kita hidup ini kita harus bisa menunjukkan bahwa Yesus yang ada dalam diri kita. Supaya orang di luar sana lihat, oh Yesus nih begini. Jangan hidup kita berantakan, hidup kita bagaimana rupa sehingga orang di luar sana melihat buat apa ikut Yesus. Hidupnya gak benar. Itu. Banyak orang bilang gak mau ikut Yesus. Saya sempat berapa tahun yang lalu sempat mengajar di Universitas Indonesia 2 tahun. Lalu saksi Yehova bilang begini, ngapain ikut Yesus Kristus? Lihat aja mereka hidupnya gak benar. Mereka merokok, mereka hidupnya satu dengan yang lain tidak kudus. Hidup kami benar. Nah itu kan mencerminkan hidup kita itu tidak dalam terang Kristus. Karena orang bilang ngapain katanya hidupnya gak benar. Tetapi kita mau belajar supaya kita boleh hidup di dalam terang Injil.
Hal berikutnya bagaimana hidup dalam terang Injil yang ketiga. Memahami bahwa hidup dalam terang harus keluar dari hidup dalam kegelapan. Jadi harus keluar. Jika saat ini hidup kita masih di dalam kegelapan, tadi firman Tuhan ayat 12 berkata, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi dia harus keluar, harus bertobat. Ya, karena di dalam kegelapan itu hidupnya di dalam dosa, di dalam kebohongan, ada kepahitan, kebencian, ada ketidaktaatan. Jadi jika kita yang sederhana nih tidak taat akan firman Tuhan saja, itu hidup saudara sudah di dalam kegelapan. Padahal sekedar tidak taat akan firman nih, firman ini gak enak banget ya gitu ya. Kita baca, aduh ini gak cocok nih sama hatiku. Itu saja sudah hidup di dalam kegelapan. Ini tema ini luar biasa, terang Injil. Jadi yang namanya hidup di dalam kegelapan itu waspadalah, hati-hatilah saudara, bahwa bukan berarti kita itu yang wah kita mencuri, kita membunuh, mungkin kita selingkuh, enggak. Hidup tidak taat aja, itu sudah hidup di dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8 berkata gini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kita dahulu tuh memang sebelum kita hidup dalam terang Injil, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Waduh keren banget nih ayat. Tetapi pertanyaannya, sudahkah engkau keluar di dalam hidup dalam kegelapan itu menjadi hidup di dalam terang? Sudahkah? Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita keluar? Tadinya kamu hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu sudah ada dalam terangnya Tuhan. Sudah miliki buah terang yaitu kebaikan, keadilan, kebenaran. Sudah meninggalkan dosa yang tersembunyi. Sudah hidup di dalam integritas, menjaga integritas. Sudah hidup jujur di dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Saudara, iblis itu menyerang orang percaya. Menyerang para pemimpin. Mengapa? Karena kalau para pemimpin jatuh, pengikutnya gampang akan ikut jatuh. Dalam keluarga, suami-suami adalah pemimpin. Karena saya sudah tidak punya suami, jadi saya pemimpin atas diri saya sendiri. Iblis akan menyerang para pemimpin dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Karena mudah sekali, ini iblis strateginya nih canggih nih. Pemimpin jatuh, ya pengikutnya gampang. Kan rame-rame jatuh gitu kan. Jadi kita harus benar-benar hidup kita itu keluar dari hidup kegelapan tadi. Ya. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kita ada di dalam terang Injil. Amin. Berikutnya bagaimana kita bisa hidup dalam terang Injil yang keempat. Memahami bahwa hidup dalam terang harus memancarkan terang itu di dalam dunia yang gelap. Dunia ini adalah dunia gelap. Dunia ini sudah dikuasain iblis. Jangan berpikir bahwa dunia ini baik-baik saja. Jangan berpikir bahwa pemimpin-pemimpin dunia ini adalah pemimpin-pemimpin yang baik-baik saja. No. Ternyata sekarang sedang viral bahwa pemimpin-pemimpin dunia ternyata mereka melakukan segala hal yang jahat untuk mencapai tujuan mereka di dalam hidup. Jadi kita ini orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang Injil harus waspada. Harus waspada terhadap serangan iblis.
Dalam Matius 5 ayat 14 juga berkata kamu adalah terang dunia. Jadi jika kita memahami bahwa jika kita hidup dalam terang Injil, maka terang itu harus kita pancarkan di dalam dunia yang gelap ini. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang terang di dalam dunia ini. Kita harus menjadi terang di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Saudara tahu saya anak paling tua, adik saya ya lumayan lah, gak banyak tapi gak sedikit juga. Kadang-kadang bikin jengkel, maunya sih marah ya. Tapi karena kita sudah orang percaya yang sudah Tuhan atur kehidupan, belajar sabar, minta hikmat Tuhan. Wah, tapi kalau dulu, waduh, menjengkelkan ya. Tapi sekarang kita sedang berusaha melihat dari sisi yang berbeda. Jadilah terang dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Lalu kita harus menjadi terang di tempat kerja. Di tempat kerja seringkali juga ada momen-momen menjengkelkan. Ada momen-momen kesel benar gitu ya bagi saudara yang masih bekerja di kantoran. Ini ada momen-momen yang bikin kita pengen marah ya, pengen gimana gitu. Tetapi Alkitab berkata kita harus menjadi terang di tempat kerja. Demikian juga kita harus menjadi terang di dalam pelayanan kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam pelayanan kita? Adalah bagaimana kita hidup. Jangan hanya waktu kita di gereja, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar kita tidak demikian. Hidup kita kacau. Hidup kita tidak selaras. Ya toh gak ketahuan sama Bu Gembala. Kan gak ketahuan juga sama Pak Epi. Apalagi Bu Shirley tinggalnya jauh sana Jakarta, dia gak bakal tahu lah. Ya kan? Tetapi jika kita mau hidup dalam terang Injil, terang itu harus kita cahayakan. Harus kita tunjukkan. Karena terang Injil ini bukan doktrin, tetapi pribadi Yesus Kristus yang harus hidup di dalam diri kita. Amin. Terangnya Yesus itu yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Jadi jika kebenaran firman itu di dalam Injil itu berkata kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menggali. Firman Tuhan itu harus kita gali, apa yang mau kita taatin nih Tuhan. Ya, di dalam perenungan setiap hari itu kan saudara bisa membaca atau mendengar. Apa yang harus kita taatin? Itu ada semua di Injil. Jangan yang kita senangin aja. Oh ini enak nih gitu kan, jangan. Oh dosa kita sudah diampunin nih, wah puji Tuhan kita selamat. Ya betul, tapi ada lagi yang lain-lain. Jadi saudara boleh puluhan tahun menjadi orang percaya, tetapi jika tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sorry to say kata Tuhan Yesus, kelak. Sorry ya, kan bahasa gaul sekarang kan. Sorry ya, aku tidak mengenal engkau. Ini yang menakutkan saudara. Kita sudah pelayanan nih, ya kan, singer-singer nih suaranya kan keren-keren ya, saya sih ini banget deh, salut deh gitu ya, karena aku kan jauh dari itu ya. Katanya nafas aja fals, mau nyanyi lagi katanya gitu ya. Kita mah happy-happy aja bersyukur sama Tuhan ya kan. Tetapi jika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sorry to say. Kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Aku tiap hari di gereja Tuhan. Ya kan? Tapi jika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
Ini keras nih firman. Saya nyiapinnya nih 2 minggu Pak Epi. 2 minggu saya siapin, aduh apa ini. Ya, ini benar-benar isi hati Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan bicara sama saya, isi hati Tuhan ini yang mau disampaikan. Yang penting, hidup dalam terang Injil, menjadi pelaku firman Tuhan. Taat setia sama firman Tuhan. Jika kita melakukannya dan sudah terbiasa melakukannya, udah gak berat. Kok yang kutaruh ringan. Karena kita sudah melakukannya, ringan. Tapi kalau kita masih berat nih, wah susah nih Tuhan. Maka kuknya itu jadi berat. Tapi dengan baik-baik. Kita belum hidup di dalam terang Injil. Maka mata rohani kita tetap tertutup. Kata firman Tuhan, jika mata rohanimu tertutup, maka engkau tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Engkau tidak bisa melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Gak bisa. Bayangkan kalau mata kita ketutup kan kita gak bisa lihat apa-apa, benar ya? Ini yang Tuhan sampaikan buat kita pada hari ini. Sebagai rangkuman hidup dalam terang Injil, artinya mengenal Yesus Kristus sebagai sumber terang itu sendiri. Nah, kalau Yesus Kristus adalah sumbernya, terus kita mau cari dari mana lagi? Kita sudah ada sumbernya. Terus kita mau cari di mana? Kalau kita sudah peroleh sumbernya, maka kita bisa hidup di dalam terang itu. Kemudian yang kedua adalah mengikut Dia dengan setia. Bagaimana cara kita bisa mengikut Dia dengan setia? Kita harus memahami firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati dan menjadi pelaku firman Tuhan itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah meninggalkan hidup di dalam kegelapan. Tinggalkan hidup yang dosa terselubung, dosa yang tidak terlihat. Kita tinggalkan karena kita harus pindah. Hidup kita harus pindah kepada terang. Supaya kita bisa melihat terangnya Yesus, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kalau kita tetap hidup di dalam ruang kegelapan tadi, kita tidak bisa melihat apa-apa. Walaupun kita adalah orang Kristen, walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita rajin ikut ibadah, tetapi kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dan berikutnya, jika kita sudah tinggal di dalam terang Injil itu, terang itu harus kita pancarkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya Yesus yang kita pancarkan itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat isi hati Tuhan bagi kita yang mengingatkan bahwa setiap kita sebagai orang percaya tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Ruangan di dalam kegelapan itu bisa mengarahkan hidup kita yang menjadi kacau. Tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat keselamatan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Itu sebabnya kita harus berpindah. Jika saat ini hidup saudara masih di dalam kegelapan atau bahkan masih bolak-balik dalam gelap menuju terang, sudah dalam terang kembali lagi kepada hidup dalam gelap, maka hari ini biarlah saudara boleh datang kepada Tuhan, memohon pertobatan, memohonkan kekuatan dari Tuhan, supaya saudara tetap setia mengikut Dia. Pada saat saudara setia mengikut Dia, maka tidak sulit untuk engkau tetap taat akan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Tinggalkan hidup saudara yang saat ini masih sebagian-sebagian ada di dalam kegelapan, supaya saudara boleh memancarkan terang yang sempurna di dalam dunia yang gelap ini. Itulah yang Tuhan mau. Sebagai kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, karena hanya Dia adalah sumber terang itu sendiri. Biarlah kita tetap mengagungkan, memuliakan, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus itu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, ku mau cinta Yesus Mau selamanya. cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, inilah pernyataan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini adalah pernyataan iman setiap kita bahwa hanya Yesus adalah sumber itu. Sehingga pernyataan kita, ku mau cinta Yesus selamanya, karena tidak ada sumber lain yang bisa menuntun setiap kita kepada jalan kebenaran itu, kepada tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari saudara boleh dalam hati datang kepada Tuhan, dalam hati berdoa kepada Tuhan untuk memohon apa yang Tuhan mau saudara kerjakan supaya saudara boleh hidup di dalam terang Injil itu. Sebagai orang percaya, terang Injil ini adalah kebenaran yang sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hanya ini yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal kelak. Tidak ada jalan lain. Jika kita masih separuh-separuh, jika hidup kita masih tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di dalam rumah tanggamu engkau masih berjalan sesuai apa yang kau mau, bukan yang Tuhan mau. Di dalam pekerjaanmu engkau masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pelayananmu engkau hanya melakukan pelayanan yang dilihat orang. Tetapi jika tidak dilihat orang, maka engkau tidak sesuai pelayananmu hari demi hari. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Apa yang membuat engkau berat melakukan firman Tuhan? Engkau belum menjadi pelaku firman, apa yang engkau butuhkan Tuhan lakukan supaya engkau dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan? Supaya engkau diberikan kekuatannya. Jangan sampai terlambat. Karena usia adalah di tangan Tuhan. Saudara masih muda, belum tentu saudara hidupnya lama. Saudara sudah usia, belum tentu buru-buru dipanggil. Bisa saja saudara masih Tuhan pakai. Itu sebabnya saudara harus berpindah untuk masuk kepada kehidupan dalam terang Injil. Hanya itu satu-satunya jalan menuju
kepada kekekalan. Mari kita sembah Tuhan. Sambil saudara boleh menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di tempat yang paling tinggi. Engkaulah yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber terang kami Tuhan. Haleluya. Yesus jamah kami. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk isi hatimu. Terima kasih untuk firman-Mu yang membukakan mata rohani kami. Terima kasih buat pernyataan-Mu bahwa Engkaulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Engkau, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berikan kami semua Tuhan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan. Ingatkan kami terus setiap hari, setiap saat. Supaya kami dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apapun itu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuannya, kekuatannya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap kami menjadi alat di tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam setiap apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih sayang-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan tetap terus berbicara di dalam setiap hati kami. Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami tidak tersesat dan kami terus boleh berjalan di dalam rencana Engkau, di dalam kehendak-Mu, supaya pada saatnya kami boleh sampai ke tujuan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalamnya nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin, amin. Silakan.